materials today sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini. Sebagai umat beragama, saya ingin kamu memimpin kedua ini. I can invite one person to lead us in prayer. Silakan. Siapa yang bisa tidak? Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Thank you, God, for your blessing to us, so we can gather in this place. And at this moment, we will start our learning today. Give us peace to stay focused on our learning from the beginning until we finish. Thank you, God. This is our prayer. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Okay, thank you, Sidantus. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk memupuk rasa nasionalisasi kita, nasionalisme kita, saya ingin satu orang memimpin kita dalam lagu kebangsaan. Siapa? Yang bisa? Ya, tolong. Berdiri. Satu nusa, satu bangsa. Tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusat kita bela bersama. Sidantus. Baik anak kami yang saya banggakan pada saat ini, I would like to check your attendance list. Saya akan ambil absen kamu, saya akan ambil daftar hadirmu. If you are there, kalau kamu di sana kamu bilang present. Tapi kalau ada yang tidak, kamu bilang absent. Okay, listen to your name. Listen to me. Lilis, present. Desnita, present. Efraim, present. Loyal, Welfira, Present, sir. Jocelyn, Present, sir. Cecilia, Present, sir. Feris, present sir. Elsis. Present, sir. Oke, berarti semua hadir. Ya. Oke, anak kami, sebelum kita lanjutkan mengajar kita, saya mau tanya dulu. Siapa yang pernah berkunjung ke suatu tempat? Apakah itu tempat pariwisata? Apakah itu adalah tempat atau bangunan bersejarah? Atau tempat-tempat lain? Siapa yang pernah? Saya, Pak. Ya, oke. Bagus ya. Oke, sekarang ini saya mau minta dulu satu orang Gian. Silahkan Gian. Pernah Anda mengunjungi satu tempat? Pernah Tempat apa itu? Pantai Sorong. Pantai Sorake. Di mana itu Pantai Sorake? Di arah India Selatan ya? Iya, Di arah Tegawan ya? Oke, Sidong. Oke, siapa lagi tadi? Ya, oke, silakan. Apa? Blessing. Kamu sering ke Blessing? Bagaimana pantainya? Pantai itu memiliki gelombang yang besar, Hah? memiliki pondok beristirahat, Pondok ya. pemandangannya sangat indah, Oke. memiliki kafe. Oke, Sidong. Oke, siapa lagi tadi? Ada lagi? Efra, saya tuh. Silakan. Di Desa Bawamatalu. Desa Bawamatalu ya. Oke. Kamu pernah ke Bawamatalu? Kamu tinggal di mana?
Di Soraki. Di Sorake? Iya Pak. Kamu pernah ke Bawamataluwo? Pernah Pak. Tapi pernah saya lihat kamu ke Bawamataluwo ya? Oke, kamu pernah ke Bawamataluwo? Iya Pak. Bawamataluwo itu tempat wisata, bangunan bersejarah atau apa? Objek wisata? Iya. Objek wisata. Oke, silakan dulu. Oke, anak-anak, jadi apa yang mau kita pelajari sebenarnya adalah kita mau pelajari tentang teks deskripsi. Tadi kamu sudah sampaikan, kamu sudah berkunjung ke Bawamataluwo, ke Lagundi, ke Blazing, jelas bahwa itu adalah suatu tempat pariwisata. Jadi untuk saat ini yang mau kita pelajari adalah tentang teks deskripsi, menggambarkan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu. Ya, siapa yang bisa memberikan opini atau pendapat atau pemahamannya tentang teks deskripsi atau apa yang dimaksud dengan teks deskripsi ya berdasarkan pemahaman kalian dulu sebelum kita lanjut. Siapa yang? Saya, Pak. Ya, silakan. Stand up, please. Teks deskripsi merupakan teks yang berisikan gambar suatu objek, tempat, atau peristiwa. Ya. Teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu tempat atau peristiwa. Oke, clap hands. Satu lagi. Iya Pak. Ya, oke, baik. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau tempat seperti tempat-tempat pariwisata atau tempat bersejarah. Tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat bersejarah. Sejarah. Oke. Jadi jelas bahwa teks deskripsi itu adalah dia berbicara tentang bagaimana menggambarkan suatu objek, tempat wisata, bangunan bersejarah, kemudian tempat-tempat bersejarah lainnya. Jadi sekali lagi yang mau kita pelajari adalah teks deskripsi. Jadi untuk teks deskripsi apa saja yang ingin kita capai? Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah kita mempelajari teks deskripsi ini? Lihat. Ya, perhatikan tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari teks deskripsi ini seperti begini. Ya, melalui proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran contextual learning. Jadi kita memakai CTR dengan bantuan media realia. Tujuan pembelajaran pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskripsi terkait tempat atau bangunan bersejarah atau objek tertentu. Kita mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami. Kedua, kita akan menulis teks deskripsi. Nah, nanti kita akan menulis teks deskripsi ya, mengacu pada struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial. Ketiga, setelah kamu menulis teks, maka kamu akan presentasikan. Ini dia yang ketiga. Kamu akan menyajikan teks deskripsi terkait tempat atau bangunan bersejarah atau objek tertentu dengan mengacu pada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Itu dia. Jadi sudah jelas anak-anak? Sudah jelas bagaimana apa yang mau kita capai setelah kita mempelajari teks deskripsi ini sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, very good. Now I would like to continue. Sekarang saya akan lanjutkan. Ya. Nanti setelah ini saya akan memutar satu media. Saya akan menunjukkan kamu kalau saya akan menayangkan tempat-tempat pariwisata. Ada beberapa tempat-tempat pariwisata yang ada di Nias Selatan ini. Barangkali dari sekian banyak nanti tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah lainnya atau bangunan bersejarah lainnya yang ditayangkan di sana, kamu akan coba melihat, oh ini tempat ini sudah saya pernah kunjungi, oh tempat ini belum saya kunjungi. Tapi untuk itu saya mau bertanya dulu, ya. Sekali lagi saya ingin bertanya, ya. Saya ingin bertanya, Gian, can you stand up please, Gian? Gian, tadi Anda mengatakan Gian bahwa kamu pernah berkunjung ke Pantai Sorake. Tadi Anda mengatakan bahwa dia itu berada di area Tegalan ya, arah Lagundi. Ya, kamu pernah ke sana? Iya. Saya boleh katakan, saya belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana. Sudah pernah ke sana?
Sudah, Pak. Pernah, ada juga yang pernah, ada yang belum. Oke, Dian, sekedar informasi Dian. Dian, apakah Dian boleh menceritakan ke kita sedikit saja gambaran atau deskripsi dari pantai Suraki itu? Silakan. Menurut yang saya pernah melihat, Pantai Suraki itu sering dijadikan sebagai tempat wisata, tempat berkunjung, bahkan sering dikunjungi untuk refreshing, berlibur. Di sana Pantai Suraki itu bagus untuk melakukan surfing karena ombaknya yang tinggi dan besar. Bahkan tempatnya ramai, pemandangannya indah. Sebagai bisa menjadi rekomendasi untuk liburan keluarga. Liburan keluarga. Iya. Artinya tempat itu sering dikunjungi oleh banyak pengunjung ya, Iya. bisa dari apa itu wisatawan mancanegara dan domestik. Luar biasa. Keren. Oke, siapa lagi tadi? Wisdom ya? Oke, wisdom. Oke, saya nggak wisdom. Tadi Anda mengatakan kamu pernah berkunjung ke Bawang Manteluo. Ya, Pak. Oke, boleh dulu sedikit saja deskripsikan tentang Bawang Manteluo. Ayo. Bawang Manteluo itu memiliki rumah bersejarah, Rumah bersejarah. Oke. lompat batu, Lompat batu. mempunyai batu megalitik, Batu megalitik. Oke. mempunyai baju adat. Baju adat. Kamu pernah pakai baju adatnya? Pernah, Pak? Kamu bisa melompat? Tidak, Pak. Tidak bisa ya? Jangan lupa. Kenapa tidak bisa melompat? Karena berat. Berat ya? Oke, thank you very much. Jadi luar biasa ya. Kamu bisa deskripsikan karena kamu sudah pernah berkunjung. Dan mungkin kamu bisa deskripsikan sesuatu kalau tidak pernah berkunjung. Ada lagi tadi. Siapa ini tadi? Ya, Elsie, silakan dulu Elsie. Apa tadi tempat yang kamu kunjungi? Blessing, oke. Boleh dulu sedikit bercerita tentang blessing? Ya, silakan. Jadi di film yang besar, pemandangannya sangat indah. Sangat indah, oke. Terus banyak pengunjungnya, apalagi kalau hari Minggu banyak pengunjungnya daripada hari Pernah Anda mengunjungi? Ya. Setiap hari Minggu Anda berkunjung ke sana? Ya. Atau jarang? Apakah Anda melihat banyak orang yang selalu berkunjung ke sana? Ya. Dari mana saja itu yang berkunjung? Dari luar negeri? Dari Indonesia saja, dari dunia selatan saja. Oke, berarti karena tempatnya dunia selatan, maka pasti yang lebih banyak berkunjung di sana adalah orang-orang dunia selatan. Oke, untuk itu saya akan coba dulu konstruksi pengetahuan kamu tentang teks deskripsi. Ya, apa saja yang dimaksud dengan teks deskripsi itu ya. Saya akan coba putarkan satu video. Ya, silakan saya akan putar dan silakan coba simak, amati, kemudian kamu buat catatan-catatan kecil. Apa nanti yang sudah ditayangkan di sini, kamu boleh berikan masukan, kamu boleh rangkum, kamu boleh berikan opini. Are you ready? Oke, silakan. 1, 2, 3, let's go. Membahas tentang tempat wisata yang menarik di Kabupaten Nia Selatan. Mengunjungi Kabupaten Nia Selatan, kamu akan mendapatkan pengalaman wisata yang sangat menarik. Mulai dari jenis wisata yang menawarkan olahraga yang memicu adrenalin seperti selancar dan menyelam, hingga wisata 2, 3, go. jalan budaya di rumah tradisional Kampung Batu yang setempat maju. Pantai Sorake. Pantai Sorake merupakan surganya bagi pecinta surfing. Tak main-main, pantai ini disebut sebagai tempat surfing terbaik nomor 2 di dunia setelah Hawaii.
Pantai Soraka juga biasa dijadikan lokasi kejuaraan surfing kelas dunia, seperti Nia Selatan Open Surfing Contest dan Nias Pro, yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Ini memiliki karakter ombak yang bagus, bahkan tingginya bisa mencapai 15 meter di bulan-bulan tertentu. Bambang Mataluo yang dalam bahasa Nias berarti bukit matahari, sesuai dengan letaknya yang dibangun di atas bukit dengan ketinggian 324 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju desa ini butuh waktu 3 jam dari Bandara Binaga Gunung Sitoli atau 20 menit dari kedutaan ibu kota Kabupaten Nias Selatan. Desa Mataluo ditinggali oleh setidaknya 1.000 kepala keluarga. Masyarakat di dalamnya sangat memegang teguh nilai adat istiadat dari leluhur. Beragam pusaka budaya yang dulu dimiliki oleh para leluhur masyarakat Nias masih disimpan dan dirawat dengan seksama. Beberapa di antaranya adalah Omohana alias rumah adat tradisional yang terbuat dari kayu namun tanpa paku. Terdapat pula situs megalitikum, pelestarian tari-tarian hingga atraksi lompat batu alias obo batu. Tidak heran atraksi tersebut menjadi magnet bagi para pelancong singgah di desa di atas bukit ini. Selain terkenal dengan atraksi lompat batu, desa ini juga terkenal dengan arsitektural serta patung-patung kuno. Maka umumnya pemandu wisata akan mengajak pengunjung untuk mengelilingi kampung. Setelah asik mengelilingi kampung dengan rumah adat berbaris rapi dikelilingi lembah itu, tujuan selanjutnya adalah melihat atraksi lompat batu. Biasanya para pemuda Bambang Mataluo berpakaian khas prajurit kerajaan dengan warna khas Nias, yaitu merah, kuning, dan hitam, akan beratraksi melompati batu setinggi 2 meter. Pulau Batu merupakan kepulauan yang terdiri dari 7 kecamatan. Lokasi ini dapat diakses melalui jalur laut lewat Pelabuhan Teluk ataupun melalui jalur udara lewat Bandar Udara Nasional. Pulau Batu adalah destinasi wisata yang juga sangat cocok untuk dikunjungi dengan kekayaan alamnya serta keberadaan adat istiadat seperti maluan Bataili, Malam, Beri, Inti. Salah satu bungkusan perahu yang berlalu di pantai dengan pasir putih untuk dan menjangkau pengunjungnya. Situs megalitikum Tumbuh terletak di desa Nusa dan Bekaya, Kecamatan Tanjung. Di sini kita bisa melihat batu-batu megalitik berbentuk leluhur Nias yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Situs megalitik ini merupakan salah satu yang terlengkap di Nias. Karena berbagai jenis batu megalitik antara lain yaitu Beni, Osa-osa, Megali, Argosari, Reva, Terutama, dan Obo-obo. Nah, itulah beberapa tempat wisata yang wajib kalian kunjungi di Kabupaten Nias Selatan. Terima kasih telah menonton. Ya ampun. Okay, student, we have already watched, we have already listened all the video about the tourism place in South Nias. Kita sudah menyimak tadi dan melihat, mengamati tempat-tempat wisata yang ada di Nias Selatan. Begitu. Saya mau bertanya dulu ya. Saya mau bertanya. Dari video yang kita sudah tayangkan ini, siapa yang bisa memberi rangkuman atau siapa yang bisa memberikan resume tentang
video yang sudah kita putarkan? Ayo, siapa yang bisa? Raise your hand. Ya, oke, Joyce dulu. Joyce, apa yang Anda dapat dari video tadi yang kita sudah barusan putar? Dari video yang telah diputarkan barusan, dia menceritakan atau menggambarkan bahwa setiap objek itu memiliki keunikan tertentu. Memiliki keunikan tertentu. Oke, terus ada lagi? Setiap objek memiliki keunikan tertentu. Artinya objek-objek yang selalu dikunjungi oleh wisatawan ya, itu maksudnya. Oke, clap hands please. Next, siapa lagi tadi? Lilis. Oke, Lilis, come on. Dari tayangan di atas saya bisa simpulkan contohnya kan tadi seperti tempat wisata Sorake. Sorake. Sorake itu adalah salah satu tempat wisata di mana ombaknya di situ besar dan tinggi sehingga kebanyakan pengunjung baik yang berasal dari lokal maupun dari mancanegara sering datang ke tempat tersebut karena memungkinkan untuk bisa melakukan kegiatan surfing. Kegiatan surfing. Ya, dan kemudian di setiap daerahnya contohnya kan tadi seperti di Desa Bawangataluo dan di Semetan. Di situ terdapat banyak batu-batu megalit, rumah-rumah yang bersejarah di tempat wisata tersebut. Iya, berarti jelas bahwa di semua objek-objek wisata yang sudah ada itu tadi ditayangkan, berarti dia mempunyai ciri khas, dia mempunyai keunikan tersendiri, dan pasti banyak wisatawan dari mancanegara bahkan wisatawan domestik bisa berkunjung ke sana ya, betul ya? Betul. Oke, sudah. Sekarang kalau kita sudah masuk di sini, kita sudah ada gambaran tentang teks deskripsi itu. Tadi sekarang sudah bercerita. Sekarang kita mau masuk pada bagaimana sebenarnya teks deskripsi itu. Di sini saya akan putarkan video yang menjelaskan seperti apa itu teks deskripsi. Dan sambil saya memutarkan video, menayangkan video, kamu juga buat catatan kecil karena setelah ini kamu akan juga menyampaikan resume, kesimpulan setelah kamu amati ini video penjelasan tentang teks deskripsi. Are you ready? Ready. Oke, very good. Ya, silakan simak penjelasan tentang teks deskripsi. Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Saat kenaikan kelas kemarin, Agi mendapatkan juara pertama dan ibunya mengajak wisata ke tempat bersejarah. Destinasi pertama, Agi diajak ke Borobudur. Berikutnya, mereka mengunjungi Monas. Dan destinasi terakhir, mereka pergi ke Pink Beach. Setelah liburan, Agi bercerita kepada teman-temannya dan Agi mendeskripsikan apa yang dilihatnya saat libur kemarin. Kali ini, Agi akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata dan tempat bersejarah. Do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Teman-teman, kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. What is the purpose of descriptive text? The purpose is to describe person, things, or place in specific. There are two general structures of descriptive text. First, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Bagian ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Second, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Dan pada bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek termasuk informasi tentang penampilan atau kualitas. In
descriptive text, there are three language features. First, using simple present tense. Second, using adjective and verb. The last one, using present passive voice. Second, using adjective and adverb. Example, for adjective, historical, well-known. Example, for adverb, in Indonesia, in Magelang, in UNESCO list, on each level, on the top center. The last one using present passive voice. Present active. Subject plus verb 1 plus object plus adverb. Present passive. Object plus is MR plus verb 3 plus by plus subject plus adverb. Look at the example. It is considered. Borobudur Temple is also included. There is a dome located. It's surrounded. It is safe. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam descriptive text. Amazing, crowded, historical, picturesque, stunning, wild, ancient, damned, interesting, pleasant, terrific, magnificent, deserted, quiet, boring, remarkable. Agar teman-teman semakin paham, mari kita perhatikan teks berikut. Setelah itu, kita jawab soal-soalnya yuk. The first question, what is the purpose of the text? A. To relate Delhi Sultanate. B. To entertain readers. C. To describe Maimun Palace. D. To describe a palace architecture. E. To relate a person's trip to Medan. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Nah, the purpose of descriptive text is to describe. Sesuai dengan teks, maka teman-teman bisa memilih pilihan C, to describe Maimun Palace. Pastinya jawaban teman-teman benar ya. Second question. From the text, we know that A. Maimun Palace is the heritage of the Delhi Sultanate. B. Maimun Palace was designed by the Sultan of Delhi. C. Maimun Palace covers an area of 2,727 square meters. D. Maimun Palace is a 3-story building with two main parts. E. The visitors can see antiques on the second floor of the palace. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Pada soal ini, teman-teman diminta mencari rujukan kata it. Kita perhatikan paragraf 3. So, the correct answer is D. Kata it merujuk pada kata the palace. Sampai di sini pembahasan kita tentang descriptive text. Saksikan video lainnya di channel kita ya. See you. Have a great day. Oke, sudah. Sudah ya. Sudah kita tonton, kita sudah amati, dan pasti akan membentuk suatu konstruksi knowledge di benak kita, yaitu bicara tentang teks deskripsi. Oke, dari video yang sudah kita tayangkan tadi, siapa kira-kira dari antara kamu yang bisa memberi rangkuman atau resume tentang penjelasan yang sudah diterangkan dalam video tadi? Ayo, raise your hand, please. Ya, please. Dari saya ditayangkan, saya menyebutkan beberapa. Yang pertama, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan atau benda yang bertujuan yang ditulis ketika ingin menggambarkan apa yang kita lihat pada rumah. Yang kedua, struktur teks deskripsi ada dua. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi berisi 5
penampilan yang dideskripsi atau kualitasnya. Oke. Yang ketiga, penggunaan ciri kebahasaan. Yang pertama ada passive voice, adjective dan adverb, terus ada simple present tense. Iya. Demikian. Oke, that's all. Oke, thank you very much. Ada lagi yang bisa memberikan resume tentang teks deskripsi tadi? Ada? Ayo, Lilis dulu. Lilis, apa saja yang kamu dapat dari tayangan video tadi? Sedikit saja itu sudah luar biasa. Dari video tadi saya dapat menemukan teks deskripsi adalah teks deskripsi adalah objek seperti hewan, tempat, benda atau seseorang. Iya. Tempat, benda atau seseorang. Oke. Kemudian dengan tujuan untuk menggambarkan, menceritakan suatu objek tersebut kepada orang lain. Oke. Oke, itu aja ya. Oke, applause. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Ya, silakan, Feris. Tujuan dari teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa sehingga pembaca bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Iya ya, berarti kita deskripsikan, kita gambarkan sehingga pendengar atau pembaca bisa merasakan. Seakan-akan dia udah pernah ke sana ya, Yep. tapi padahal belum. Yep. Jadi dari yang kita deskripsikan, maka dia bisa merasakan seperti itu. Oke, very good. Oke, jadi saya mau simpulkan sedikit tentang sebenarnya seperti apa itu teks deskripsi. Saya akan coba jelaskan secara singkat saja tentang teks deskripsi itu. Perhatikan. Tadi kita sudah tahu bahwa apa itu teks deskripsi di definisinya. Teks deskripsi tadi sudah jelas apa yang saya katakan itu, bahwa kita mendeskripsikan, teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek atau benda atau orang, ya, sehingga orang lain bisa seakan-akan merasakan, padahal dia belum pernah ke sana, tapi dia merasakan. Dari mana bisa dia merasakan? Dari cara kita mendeskripsikan. Ya, itu dia. Itu tentang definisi. Kemudian selanjutnya, bagaimana struktur teksnya? Jelas sudah tadi kamu sudah sampaikan bahwa struktur teksnya, pembangun dari teks deskripsi itu pertama apa? Identifikasi. Identifikasi itu adalah pengenalan, ya, informasi awal. Contoh misalnya, kalau kita mau mendeskripsikan bau mata luwuk, kita tentukan dulu, oh bau mata luwuk. Kita identifikasi dulu, oh bau mata luwuk itu adalah suatu tempat objek wisata yang terletak di Nia Selatan, yang jauhnya sekitar 10 km dari kota terdalam ibu kota Nia Selatan. Contoh misalnya seperti itu. Itu adalah identifikasi atau pengenalan awal tentang subjek yang kita mau deskripsikan. Kedua, itu bicara tentang deskripsi. Deskripsi maksudnya informasi penting yang mengacu pada ciri-ciri, bentuk, kualitas, dan lain sebagainya. Tadi kalau kita sudah tahu bahwa bau mata luwuk, kemudian ada pengenalannya awal, kita masuk pada informasi pentingnya sekarang. Keunikan-keunikan yang dimiliki oleh bau mata luwuk itu seperti apa? Kita gambarkan, kita deskripsikan, kita narasikan dia, kita ceritakan dia di bagian mana? Di deskripsi. Itu dia. Terakhir apa? Itu adalah conclusion atau kesimpulan. Apa maksudnya kesimpulan? Lihat, kalau seandainya tadi kita sudah bicara tentang keunikan-keunikan, jelas bahwa keunikan-keunikan itu merupakan daya tarik. Ya, daya tarik bagi para pengunjung, jelas itu. Jadi setelah kita tuliskan itu, deskripsikan itu, kita buat kesimpulannya. Bisa kita katakan bahwa
Bawamataluo merupakan suatu tempat terkenal, salah satu objek wisata terkenal di Indonesia. Jadi siapa saja yang mau berkunjung ke Bawamataluo silakan. Pintu terbuka lebar-lebar buat Anda karena banyak objek-objek lainnya yang menarik. Itu namanya impresif atau kesan-kesan tentang subjek yang mau kita deskripsikan atau kita gambar. Jadi ada 3, 1 identifikasi, 2 deskripsi, dan 3. Ya. Kita sudah tahu strukturnya. Kemudian bagaimana dengan lihat ciri kebahasaannya? Tadi ciri kebahasaannya sudah kamu sampaikan tadi bahwa salah satu ciri kebahasaan yang kita gunakan adalah kita menggunakan tadi adalah simple present tense. Simple present tense kan sudah pelajari. Rumusnya tadi adalah subjek plus berwan plus objek komplement ya, komplement atau pelengkap. Contoh misalnya kalau saya katakan I go to school, itu adalah simple present tense. Kemudian apalagi yang biasanya kita gunakan? Tadi di sana dikatakan menggunakan adjective. Adjective itu kata sifat dan kata keterangan adverbial. Kata sifat, kenapa harus kata sifat? Karena kata sifat ini sesuatu kata yang mencirikan keunikan-keunikan dari suatu objek yang disampaikan. Contoh kalau kita katakan beautiful, beautiful adalah cantik. Contoh kalau kita katakan indah, indah adalah kata sifat. Jadi boleh kita katakan pantai Sorake indah, pemandangannya indah. Jadi di sana sudah ada kata sifat. Semua kata-kata yang mengandung pada sifat atau keunikan suatu benda itu disebut dengan kata sifat. Kemudian di dalam teks deskripsi juga ada tadi dikatakan menggunakan passive voice. Ada aktif kemudian ada pasif. Contoh misalnya kalau saya katakan begini, saya berkunjung ke Bawamataluo, itu adalah kalimat aktif. Sekarang saya rubah itu menjadi kalimat pasif. Saya katakan begini, Bawamataluo dikunjungi oleh saya. Tadi seperti apa contohnya? Ada tadi contoh pada slide-slide tadi yang sudah tayangkan melalui penjelasan teks deskripsi itu. Kemudian berikutnya, saya rangkum lagi, apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya apa? Dari teks itu, dari teks deskripsi itu apa tujuannya? Ya, kalau kita berbicara tentang deskripsi, pasti tidak punya tujuan. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah memberikan gambaran, mendeskripsikan, mencirikan, menceritakan, menjelaskan sesuatu objek. Sehingga orang yang mendengar, orang yang membaca merasakan. Seakan-akan merasakan apa yang didengar atau dibaca. Padahal dia belum pernah kesana. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Felis, tujuannya seperti itu. Seakan-akan merasakan apa yang didengar dan apa yang dibaca. Oke, sudah? Tujuan rasional? Yes. Sudah ya? Gak paham sekarang ya? Apa itu teks deskripsi tadi sudah? Teks yang menggambarkan dan mendeskripsikan. Next, apa strukturnya? Ada tadi satu apa? Deskripsi dan conclusion. Kemudian apa language feature-nya? Ciri kebahasaan tadi ada simple present. Kemudian apa? Ada adjective, ada sifat. Kemudian ada adverbial, atau kata keterangan. Kemudian dia juga menggunakan apa itu namanya passive voice. Tadi saya sudah berikan contoh, walaupun di bahasa Indonesia. Nanti kita akan inquiry, kita temukan di teks-teks setelah itu. Kemudian tujuannya apa? Tadi tujuannya sudah ya. Tujuannya adalah menceritakan atau menggambarkan sesuatu objek sehingga orang lain merasakan, akan melihat, merasakan apa yang kita gambarkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, apa yang mau kita kerjakan sekarang ini anak-anak? Perhatikan. Di sini saya akan membagikan LKPD. Saya akan berikan kamu LKPD pertama. Ini LKPD pertama. Ya. LKPD pertama menyangkut teks deskripsi ini. Ya. Ini LKPD pertama yang akan saya sampaikan ke kamu. Saya akan bagikan ke kamu. Di sini ada 2 teks deskripsi. 2 teks deskripsi ini.
Nanti kamu lihat teks 1 apa, teks 2 apa. Nanti kamu lihat sendiri. Saya akan bagikan dan tugasmu apa? Kamu analisis teks ini. Kamu temukan di sana kira-kira apa fungsi sosialnya, apa struktur teksnya, dan apa language features-nya. Kamu analisis ini, kamu identifikasi, kamu pahami caranya bagaimana? Kamu baca. You have to read this. Without reading this text, you will not understand all. At all. Kamu tidak akan paham ini. Jadi kamu harus baca dulu. Ya. Seterusnya apa? Kamu juga bandingkan nanti. Bandingkan. What is the difference between text 1 and text 2? Kamu bandingkan apa perbedaan teks pertama dan teks kedua. Setelah nanti kamu baca, kamu pahami, kamu dapat resumennya, kamu dapat hasilnya, maka saya nanti minta kamu untuk melengkapi. Oke, are you ready now? Ready. Very good. Nah, sekarang saya berikan. Ya. Nah, sekarang silakan dibaca dulu, dipahami dulu teksnya itu. Ya. Di sana ada 2 teks, teks 1 dan teks 2. Dipahami, dibaca dulu. Setelah itu nanti kita akan ajukan beberapa pertanyaan. Jadi, I would like to give you some questions related to the text, berhubungan dengan teks itu sendiri. Saya berikan kesempatan, give you time for 5 minutes. 5 menit ya. Yang memiliki smartphone, yang punya smartphone, tapi di smartphone itu ada apa itu namanya? Dictionary-nya, kamusnya boleh. Ya, silakan ya. Di dalam smartphone-nya itu ada dictionary-nya boleh dipakai. Tapi bagus juga kalau dipakai kamus sendiri ya. Ini pasti akan membantu kamu untuk memahami kosakata yang sulit kamu tahu tentang artinya. Ya, teks pertama, teks kedua. Kemudian nanti kita akan cari apa itu namanya, kalimat-kalimat yang mengacu pada simple present tense. Itu kan ciri kebahasaan. Jadi kamu temukan ciri kebahasaannya, kamu temukan kira-kira tujuannya apa dari teks itu masing-masing. Nah, kemudian kamu juga temukan strukturnya apa. Nanti kamu tunjukkan ke saya, oh, yang dimaksud identifikasi adalah ini, paragraf ini, deskripsi paragraf ini, sampai terakhir adalah conclusion. Jadi kamu coba pahami identifikasi dia, tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan.
mengidentifikasi, dipahami dengan cara apa? Membaca. Read this text well. This text well. This text is talking about Maunteruo. This is text 1. Tiga menit lagi ya, 3 menit lagi. Fill time 3 minutes more. 3 menit lagi. Jadi kamu temukan kira-kira apa saja, mana kira-kira simple present tense di situ. Nah, simple present tense ya. Mana kira-kira kata sifat. Nah, itu dia. Mana kira-kira kata keterangan. Nah, itu keterangan. Yang selanjutnya mana kira-kira kalimat pasif. Oke, 1 menit lagi ya. 1 minute more. Sama, itu adalah keterangan. Tapi kalau kamu bilang famous, itu berarti terkenal. Jadi ada katanya, ada kata seperti itu. Yes, 30 minutes more. Oh sorry, 30 seconds. Nah, 30 detik lagi ya. Ya, Pak.
10 detik lagi. Oke, the time is over. Waktunya habis. Oke. Sekarang sudah ada yang kamu dapat. Ini green, menunjukkan. Ada yang kamu dapat dari dua teks itu. Lagi apa yang mau kita coba identifikasi di sini? Satu adalah struktur. Dua adalah tujuan. Tiga adalah ciri kebahasan. Seperti apa itu? Mari kita coba bahas sekarang. Ya. Oke, saya mulai dulu dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya ya. The first question. What is the difference? There are two texts. Di sana ada dua teks ya. Dua teks. My question. What is the difference between text 1 and text 2? Apa perbedaan antara teks pertama dan teks kedua? Come on. Ya, diam dulu. Teks pertama di situ menggambarkan atau menceritakan tentang desa Babataro. Ya. Di teks kedua itu menceritakan atau menggambarkan tentang Menara Eiffel. Menara Eiffel. Itu Menara Eiffel itu di mana itu? Di Prancis. Di Prancis. Dari mana kamu dapat bahwa Menara Eiffel itu ada di Prancis? Di paragraf pertama. Di paragraf pertama. Jelas ya, di paragraf pertama. Ya. Di sana dia katakan bahwa itu berada berlokasi di Paris. Oke, clap hands. Itu dia. Itu perbedaannya. Sekarang kita masuk ke second question. The second question. Mari kita identifikasi tentang strukturnya. Tadi struktur yang pertama di teks 1 dulu ya. Di teks 1 yang mana di sana identifikasi. Kira-kira yang mana? Silakan. Di teks 1 yang mana di sana identifikasi? Di sana kan ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu adalah identifikasi. Bisa kamu baca sedikit satu kalimat saja tentang paragraf pertama? Ya, sedikit saja. Kalimat pertama. Bagunsiro is a village in Panayama subdistrict, South Nias Regency, North Sumatra Provinsi, Indonesia. Ya, jadi itu suatu tanda bahwa dia mengatakan bahwa Honolulu itu adalah sebuah kota yang berada di Kecamatan Panayama di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Indonesia. Itu identifikasi. Dia mengidentifikasi tentang bahwa itu berada di paragraf pertama. Oke, next my question. The next question. Which one? The description. Yang mana di sini teks deskripsi. Bagian deskripsi masih di paragraf pertama. Come on. Deskripsi. Yang mana di sini bagian deskripsi? Kan tadi kan struktur identifikasi sudah. Deskripsi, bagian deskripsi mana? Ya, Joyce, come on. Bagian deskripsi. Ya, bagian deskripsinya terdapat di paragraf kedua. Oke, coba can you read one sentence, please? The low village is very good as a
is the stone Jumping. jumping. Ya, sekali lagi ya. Can you read once more? Montalvo village is very famous as a cultural Ya. cultural village, and the most cultural Ya. culture in this village is the long jumping. Ya. Tradition. Oke, jadi itu adalah bagian deskripsi. Oke, clap hands please. Oke, next, this is the last. In text 1. Which one? The conclusion atau kesimpulan. Come on, raise your hand please. Yes, Sita, come on. Conclusion terdapat pada paragraf ketiga. Ya. Paragraf ketiga. Oke, can you read the sentence please? Second, it status as a cultural village. Baumakeluo has an annual cultural agenda known as the Baumakeluo Cultural Festival. Ya. Jadi di sana adalah kesannya. Apa kesannya? Di sana dia mengatakan bahwa Baumakeluo itu sangat sangat terkenal. Kemudian dia memiliki agenda-agenda tertentu sehingga banyak orang mengunjunginya. Jadi itu adalah sebuah kesan atau kesimpulan dari teks itu. Clap hands please. Jadi di teks 1 kita sudah identifikasi ya, kita sudah temukan ya tentang struktur teks. Sekarang kita masuk pada language features-nya. Ya, language features-nya. Pertama saya masuk di simple present. Yang mana di sini simple present? Di paragraf pertama. Di paragraf pertama. Can you read the sentence please? Ya, silakan. Baumakeluo is a village in Panayama Subdistrict, South Nias Region, North Sumatra Province, Indonesia. Ya. Jadi di mana kira-kira di sana simple present-nya yang menandakan bahwa itu simple present? Baumakeluo is. Ya, Baumakeluo is. Dia tidak mengatakan bahwa Baumakeluo was atau were, tidak. Is di sana menunjukkan simple present. Oke, apa lagi kira-kira? Ada lagi? Ada Pak. Ya, di mana lagi tuh? Paragraf pertama. Masih paragraf pertama. Di mana itu? Ya, come on. This village consists of 9 houses and is located at an altitude about 3 to 400 meters above sea level. Iya. Itu adalah simple present tense. Kalau kita terjemahkan begini, Baumakeluo itu terdiri. Nah, itu terdiri itu artinya consist. Terdiri itu menandakan simple present. Ya. Setelah itu ada lagi di sana kira-kira simple present ada? Ada. Di mana lagi? Di paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Apa dia bilang? Come on. Di mana? Baumakeluo has an annual cultural agenda known as the Baumakeluo Cultural Festival. Baumakeluo apa artinya has? Mempunyai. Baumakeluo mempunyai. Jadi dia pakai has, bukan had. Kenapa has? Karena Baumakeluo itu satu, dia adalah ketiga tunggal. Itu ya. Nah, itu adalah simple present. Kedua, seterusnya. Mari kita identifikasi tentang adjektif dan adverbial. Saya masuk dulu di adjektif. Adakah adjektif di sana? Ada Pak. Ada adjektif? Ada Pak. Ya, come on. Apa adjektifnya? Di paragraf kedua. Paragraf kedua, apa itu? Baumakeluo village is very famous as a cultural village, and the quite famous culture in this village is the stone jumping tradition. Ya, jadi di sana kata sifatnya mana? Very and quiet. Very and quiet. Tidak salah. Very. Coba dulu gimana? Famous kata sifat ya. Iya. Famous kata sifat. Famous apa artinya famous? Terkenal. Nah, jadi itu adalah kata sifat. Kemudian berikutnya
Ada lagi kata sifat di sana? Ada? Tidak ada ya. Oke, sekarang kita masuk pada adverbial. Kata keterangan. Kira-kira apa kata keterangan di sana? Paragraf kedua apa itu? Very apa depend? Sangat. Kemudian habis itu quite. Apa artinya quite? Sangat. Sama dengan very. Jadi itu adalah kata keterangannya. Contoh kalau saya katakan very good, memberikan keterangan pada good, quite good, quite beautiful. Dia. Itu adalah di teks pertama. Sekarang di teks kedua. Di teks kedua, ya. Di teks kedua. Kita identifikasi dulu struktur teksnya. Struktur teks mulai tadi dari identifikasi. Identifikasi ayo. Di mana identifikasi? Di paragraf pertama. Oke, paragraf pertama identifikasi. Kemudian masuk pada deskripsi. Paragraf kedua sampai ketiga. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Sekarang ada lagi di sana deskripsi? Tidak ada. Yang terakhir apa? Conclusion. Di mana? Paragraf keempat. Paragraf keempat. Jadi itu strukturnya sudah kan? Oke, sekarang satu-satu. Silakan angkat tanganmu, stand up please and say your answer. Ya. Kita identifikasi sekarang tentang language features ya. Language features. Ciri kebahasaan. Yang mana di sini yang merupakan simple present tense? Raise your hand. Yes, come on, Sika. Stand up please. Simple present tense terdapat pada paragraf pertama, ketiga dan keempat. Pertama, ketiga dan keempat. Oke, apa itu kalimatnya? The Eiffel Tower is an around tower located on the Camp David. Ya, itu dia. Jadi yang menunjukkan bahwa dia simple present tense adalah the Eiffel Tower is. Di sana ada is. Ada lagi? Ada. Apa itu? The tower is the tallest building in Paris and the most visited one. Iya, ada lagi dalam the tower tower is. Bukan was tapi is. Next, apa lagi? Paragraf ketiga. Ya. The tower has. Ya, the tower has. Good. Ada lagi? Ada. Ya. Paragraf ketiga. The third and highest level is. Ya, the third and the highest level is. Ada isnya. Next, ada lagi? Tidak ada. Oke, itu ya. Sekarang kita masuk pada kata sifat dan kata keterangan. Ada kata sifat? Tidak ada ya? Ada? Ada kata sifat? Ada. Ada kata keterangan? Ada. Ada atau tidak ada? Ada. Apa keterangannya? Ini siapa please? Siapa yang bisa? Ayo tunjukkan mana? Mana jawabanmu? Mana kata sifatnya? Can you say please? Yes. Kata keterangan. Kata keterangan. The most dan often. The most itu adalah kata keterangan. The most paling. Oke, sit down please. Very good. Kamu bisa. Hebat sekali kan? Kamu bisa identifikasi. Ada lagi? Di mana? Yes, come on, please. Often, sering ya. Itu kata keterangan kata sifat. Kata keterangan luar biasa, ya tidak? Ya. Bagus ya. Luar biasa. Oke, sudah paham sampai sekarang? Ya. Oke, sekarang saya bertanya ini terakhir. Pertanyaan saya paling terakhir. Teks 1, teks 2. Kita identifikasi dulu tujuannya. Saya mau bertanya pertama. Apa tujuan? What is the purpose of the first text? Apa tujuan dari teks pertama? Ayo, come on. Apa tujuan dari teks pertama ini? Apa tujuan teksnya? Tadi kita sudah tahu teks deskripsi adalah ini. Jadi kalau kita sudah tahu subjeknya yang deskripsi ini, berarti tahu juga kita tujuannya apa.
Ya, silakan please. Come on, menggambarkan apa dari sini? Ya. Destina, oke, come on, Destina. Apa tujuan, apa maksudnya, apa tujuan dari teks yang pertama itu? Untuk menggambarkan kemudahan pengetahuan. Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bahwa Pengetahuan. dan pengetahuan seperti apa itu adalah tujuannya ya. Iya. Tujuan teks apa? Teks keberapa? Pertama. Teks pertama. Oke, clap hands. Yeah. Oke, next, the second text. Teks kedua. Apa tujuan atau fungsi dari teks yang kedua? Siapa yang bisa? Oke, Cindy dulu. Gambar kedua menceritakan tentang bangunan bersejarah yang ada di Paris. Dia mendeskripsikan atau menceritakan tentang bangunan bersejarah yang ada di Paris. Pernah kamu ke Paris? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, clap hands please. Oke, kamu luar biasa. Kamu bisa identifikasi semua. Dan sekarang apa yang mau kita kerjakan? Yang kita kerjakan sekarang adalah kita akan coba mengerjakan beberapa soal-soal yang berhubungan dengan teks deskripsi. Dengan cara apa? Kamu membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Saya tunjukkan kelompokmu masing-masing. Ya, lihat kelompoknya. Langsung bergegas ya. Kelompok pertama adalah Leles, Desnita, Efraim, Loyalty. Ayo, langsung saja. Kelompok pertama di sini. Kelompok pertama di sini. Ya. Kelompok kedua, Gian, Siti, Delo, Marina, Lydia. Kelompok kedua di sana. Ya. Ya. Satu, dua. Sikap, koma, wisdom, dan kita di sana saja bentuk. Ya. Kelompok 4, Jocelyn, Cecilia, Felix, Elsis. Ya, good. Kelompok 1, second group, third group, fourth group. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di sini saya akan bagikan ke KPD khusus untuk kerja kelompok. Khusus untuk kerja kelompok, kamu akan kerjakan secara berkelompok. Di sini ada teks deskripsi. Nanti kamu coba susun teks ini, teks yang diacak ini kamu susun sesuai dengan strukturnya. Kemudian kamu jawab pertanyaan yang lain di sini. Ada pertanyaan lain sebanyak 4 kamu jawab. Di mana kamu jawab pertanyaannya, di mana kamu tulis jawabannya di situ saja di KPD. Habis itu nanti kamu akan kumpulkan. Oke, are you ready? Ready. Yang kalian kerjakan adalah itu teks yang ada itu, yang ada di box itu sudah diacak gitu. Ada 3 paragraf. Kemudian caramu bagaimana? Kerjakan, kamu susun dia. Kamu tentukan mana identifikasi paragraf apa, apakah 1 atau 2 atau 3. Kemudian mana deskripsi, kemudian mana konklusi atau kesimpulan. Kamu tidak langsung, kamu tidak catat lagi, kamu tidak tulis lagi teksnya, hanya nomornya saja. Ya, kamu urutkan nomornya. Yang mana deskripsi, yang mana identifikasi, yang mana deskripsi, dan yang mana conclusion.
Ini nomor 2. Deskripsi. Deskripsi mana ini? Mana ini? I have dapat deskripsi. Soal di sini buat jawabannya. Nggak usah lagi tulis teksnya ya. Kalau kita mau menyusun kembali nggak usah lagi. Cuma nomornya saja, labelnya saja, jadi nomor paragrafnya. Ada yang kurang jelas? Kalau identifikasi tadi itu harus identifikasi. Contoh identifikasi mana bisa identifikasi? Contoh identifikasi berarti enggak bisa identifikasi. Mana deskripsi? Mana penfokus? Ini sudah satu sudah selesai. Mana? Baru setelah itu tanggung jawab pertanyaan ini sesuai dengan tulis ini nomor satu ini siapa yang terhad? Teks itu tentang siapa kira-kira yang tertarik membaca teks itu ya? Apakah mereka calon pengunjung? Apakah siswa? Orang
Sini itu yang satu. Sini sudah finish. Finish. Over there, third group finish. Look. Finish. Oke, kita bisa over. Waktunya sudah selesai. Sekarang mari kita coba tampilkan teks kita ya. Mari kita coba kemukakan jawaban kita masing-masing berdasarkan kelompok. Nanti setiap kelompok itu menjawab pertanyaan dari kelompok lain berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Masing-masing harus ada perwakilan, ya. Satu orang perwakilan dari setiap kelompok. Oke, pertama dulu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 service one person. Ya. Nanti cara menjawab pertanyaannya begitu ya. Kelompok 1 dulu. Untuk kelompok 1. Apa jawaban pertama dari soal itu tentang menyusun teks deskripsi yang benar untuk kelompok pertama? Ayo. Jawaban pertama apa? Susunannya apa? Sebutkan saja susunannya. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi paragraf berapa? Label berapa? Nomor 1. Label 1. Oke. Kemudian? Ya. Yang kedua? Yang kedua itu kesimpulan. Yang kedua kesimpulan. Yang kedua kesimpulan. Terus? Yang ketiga itu deskripsi. Deskripsi ya. Nah, sekarang kalau kita susun dia menjadi teks yang benar apa? 1, 2, 1, 3 dan 2. Oke. 1, 3 dan 2. Itu jawaban mereka. Oke, kita perhatikan semua. Kelompok 2. Kelompok 2, one person. Saya please give the question. Pertanyaannya sama. Yes. Baca pertanyaan, silakan dijawab pertanyaan ya. Ya. Satu orang saja. Baca pertanyaan pertama. The first question, what is the text about? Ya. What is the text about? Yes. Come on. Begini. Dengarkan jawaban mereka. The text tells about the Nias area. The text is talking about Nias area. Nias area. Oke. Second question. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Baca pertanyaan. Who may be interested in reading this paper? Nomor 2 people who have plans to visit in Nias. People who has planned to visit Nias. Nias. Itu jawaban nomor 2. Oke. Number 3. Pertanyaan berikut. Semua. What is the purpose of writing this text? Ya, semua. To tell about the Nias area. To tell about the Nias area. Okay, next. The last question. Come on. What is the benefit of reading this next? What is the benefit of reading this text? Come on. We can find out about Nias area. I'm sorry, once more, please.
we can find out about Nias area. Oke. Itu sudah mereka bacakan jawaban mereka untuk kelompok 1. Sekarang clap hands please. Sit down. Sit down. Sekarang kelompok 2. Stand up please. Coba kebukakan susunan paragraf yang benar dari teks yang sudah diacak. Mulai tadi dari teks itu. Ya, silakan. Bagian identifikasi nomor 2. Nomor 2. Bagian deskripsi nomor 1. Nomor 1. Dan bagian kesimpulan nomor 3. Nomor 3. Berarti susunannya adalah 2, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Oke, good. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 sekarang bertanya. Stand up please. Number 1. What is the text about? Yeah, come on. Tells about the city of Yogyakarta and historical place and stories Finish? Finish. Yes, okay. Come on. Second question. Who might be interested in reading this text? Yeah. People who want to travel like tourists, go on vacation, and gain knowledge. Yeah. Finish. Okay, finish? Finish, sir. Okay. Number 3. The third question. What is the purpose for reading this text? Yeah. introducing stories and reflection in the city of Yogyakarta. Finish. Finish? Okay. The last. What is the benefit of reading the text? Can know the location of Yogyakarta and the uniqueness that exists in Yogyakarta. Okay. Finish. Okay. Thank you very much. Clap hands, please. Oke. Untuk kelompok 3 dan 4 masih belum selesai. Sudah? Sudah selesai? Finish? Finish. Oke. Stand up please. Kelompok 4 sudah selesai? Stand up please. Read the question. Sebelum dibaca pertanyaan, saya bertanya dulu. Coba identifikasi struktur teks yang benar dari teks itu. Iya. Nomor 2. Nomor 2 identifikasi. Nomor 3 deskripsi. Nomor 1 kesimpulan. Kesimpulan. Oke, sekarang kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3. Come on. What is the text about? Iya. Besar sedikit suaranya ya. Menjawabnya besar sedikit suaranya. Oke, number 2. Who might be interested in reading the text? Iya. What is the purpose of reading this text? Iya. For description of a building story that is broken. Ya, oke, semua. The last one. What is the benefit of reading this text? Ya. For to insight about building story. Oke, thank you very much. Finish? Finish? Oke, thank you very much. Clap hands, please. Ya, oke, students. Kamu sudah tampilkan hasil kerja kamu ini tentang teks deskripsi, menjawab pertanyaan, menganalisis, dan memahami. Dan saya sudah ambil nilai. Saya ambil nilaimu secara individu dan nilai kelompok. Nah,
Jadi untuk itu sebelum kita tutup pelajaran kita, ya maka pertama dulu saya akan meminta kamu untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa memberikan conclusion atau kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Raise your hand, please. Yes, Elis, come on. Dari materi pembelajaran pada hari ini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama dulu pengertian tes deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk teks yang menggambarkan tentang suatu objek, such animals, place, people, or thing. Dengan tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, or reveal someone or something. Struktur deskripsi teks yang pertama, identification, description, and conclusion. Kemudian dengan menggunakan ciri-ciri kebahasaan yang pertama, simple present tense, adjective atau adverbia, kemudian passive voice. Itu saja yang bisa saya sebutkan. Oke, satu orang lagi. Siapa juga yang bisa memberikan refleksi dulu tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana pendapatnya, opininya tentang pembelajaran bahasa hari ini? Oke, dia, come on, please. Kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. I feel so happy today. Dari awal pembelajaran hingga di akhirnya pada saat ini saya bisa melaksanakannya, menjelaskan pembelajaran ini dengan baik, dan I have many gets materi yang diberikan dari Bapak Guru, ya baik itu definisi, deskripsi, struktur, dan ciri kebahasaan. Semoga bisa diterapkan, bisa lebih ke depannya bisa mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, karena saya rasa masih banyak kesalahan dalam mengerjakan tugas. Oke, thank you. Jadi sudah itu dia. Kamu sudah refleksikan, kamu juga sudah berikan kesimpulan. Hanya saya tambahkan bahwa jelas bahwa dalam teks deskripsi itu sekali lagi dia menggambarkan dan mencirikan, menjelaskan. Kemudian dia punya struktur. Kemudian dia punya ciri kebahasaan. Yang terakhir dia memiliki apa itu namanya? Tujuan teks itu sendiri. Oke, sebelum kita tutup dengan doa, pertama saya akan memberikan kamu tugas. Kamu akan kerjakan di rumah tugas ini secara berkelompok. Kelompoknya seperti apa tadi sudah. Kamu lihat kelompok, masih ingat kelompok bukan? Jadi apa tugas yang kamu kerjakan begini? Kamu akan mengamati sebuah tempat atau bangunan bersejarah. Apa itu? Rumah adat bangunan duo. Kamu observasi, kamu amati, kemudian kamu akan coba buat hasil observasinya secara garis-garis besar saja, di mana kamu buat di LKPD. Ini LKPD-nya. Jadi LKPD ini saya kasihkan ke kamu secara berkelompok. Kamu observasi. Contoh mulai dari identifikasi. Kamu tulis identifikasi. Contohnya tadi saya bilang adalah rumah adat. Kamu buat saja, kamu tulis saja di sini garis-garis besarnya. Apa yang kamu amati? Contoh kamu lihat warung Mataluo. Lokasinya di mana? Kamu tulis di sini lokasi. Lokasinya di mana? Itu namanya mengidentifikasi. Kemudian masuk pada deskripsi. Deskripsi juga yang kamu buat di sini adalah hanya garis-garis besarnya saja, yang belum menjadi teks yang benar, tapi garis-garis besar. Tulis di sini. Ya kamu apa? Kamu mau 2 paragraf atau 3 paragraf tergantung. Yang jelas itu hasil pengamatanmu. Dan terakhir adalah kesimpulan atau conclusionnya. Yang kamu buat juga adalah garis-garis besar. Seperti apa kamu buat garis-garis besarnya? Nanti kamu akan lihat di materinya. Saya akan berikan contoh-contoh backline atau garis-garis besar
tentang bagaimana membuat garis-garis besar pengamatan auto observasi. Di sini ada, kamu bisa lihat nanti. Ya. Dan ini kamu kerjakan secara berkelompok. Minggu depan, I would like to collect this and I would like to give your score. Kelompok 1 tadi, siapa kelompok 1? Oke, saya berikan 2. Kelompok 2, ya, saya berikan 2. Kelompok 3, ya. Kelompok 4. Oke, jadi silakan yang mati dikerjakan di rumah itu dan kami berpacu pada mengacu pada contoh-contoh yang sudah saya berikan tentang garis-garis besar. Oke, sudah itu saja untuk pertemuan kita hari ini, dan sebelum kita akhiri, maka I would like to invite one person, one student to lead us into prayer. Anyone? Yes, please. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Thank you God for your wisdom that we all understand. Okay, students, that's all for today.